Halo, ketemu lagi bareng Miss Ais di video pembelajaran IPA. Kali ini Miss akan coba jelaskan apa itu materi, unsur, senyawa, dan campuran. Ngomong-ngomong soal materi, ada yang tahu nggak sih apa itu materi? Mungkin sebagian dari kalian akan ada yang berpikir, wah pasti hubungannya sama duit tuh Miss, kan materi. Ya nggak ya? Oke, coba kita cek. Jadi materi atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya dengan matter, itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian, berdasarkan wujudnya, ada tiga jenis materi. Yang pertama ada materi padat, ada materi cair, dan ada materi berbentuk atau berwujud gas. Terus kok di sini ada tulisan zat sih, Miss? Apa bedanya zat dengan materi? Jadi, dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa membedakan antara materi dengan zat. Jadi, keduanya bisa digunakan untuk merujuk segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa materi adalah sinonim dari zat. Tabel ini berisi penjelasan berbagai sifat dari suatu zat, mulai dari bentuk, volume, kompresibilitas, massa jenis, kemudahan mengalir, jarak antar partikel, dan gerakan partikel. Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari bentuk. Zat padat memiliki bentuk yang bersifat tetap. Kemudian, zat cair mempunyai bentuk yang mengikuti wadahnya. Jika ditaruh di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika ditaruh di dalam ember, maka zat cair akan berbentuk seperti ember, dan seterusnya. Kemudian, gas juga memiliki bentuk yang mengikuti bentuk wadahnya. Lanjut ke volume. Volume zat padat itu bersifat tetap. Kemudian zat cair itu juga bersifat tetap. Kemudian gas tergantung pada tempatnya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa volume zat yang bersifat tetap itu hanya terdapat pada zat padat dan zat cair. Oke? Kemudian kompresibilitas atau pemampatan zat padat itu tidak dapat dimampatkan. Bentuknya akan selalu seperti itu. Kita tidak bisa memampatkannya lagi. Jadi sudah bentuknya seperti itu. Kemudian zat cair itu sulit untuk dimampatkan, tapi sulit gitu ya. Kemudian untuk gas itu mudah sekali dimampatkan. Sifat yang keempat adalah massa jenis. Zat padat umumnya memiliki massa jenis yang begitu besar. Kemudian zat cair itu mempunyai massa jenis yang sedang. Sedangkan massa jenis yang paling kecil dimiliki oleh zat yang berbentuk gas. Sifat yang kelima atau kemudahan mengalir, kita di sini bisa melihat bahwa zat padat itu tidak bisa mengalir. Apakah kita bisa mengalirkan tembok? Apakah kita bisa mengalirkan batu? Tentu tidak bisa. Jadi tidak bisa mengalir ya. Kemudian zat cair, oh tentu saja bisa. Kita bisa mengalirkan minyak dari gelas ke gelas, atau dari wajan ke pembuangan, atau dari botol ke wajan, atau sebaliknya. Jadi zat cair itu dapat mengalir. Kemudian yang gas itu juga dapat mengalir. Misalnya kita mempunyai tabung gas, kemudian dialirkan menuju kompor, kita gunakan untuk memasak. Itu adalah sifat dari gas yang dapat mengalir. Atau misalnya gas yang berasal dari saluran pencernaan kalian, kemudian kalian buang, misalnya ketika kalian sedang di toilet atau di kamar mandi, sehingga kalian bisa merasakan ya gas buang dari pencernaan kalian. Kemudian, sifat berikutnya adalah jarak antar partikel. Zat padat itu memiliki partikel yang sangat rapat. Kemudian, zat cair itu memiliki jarak antar partikel yang relatif lebih renggang daripada zat padat. Nah, zat gas itu memiliki jarak antar partikel yang sangat renggang. Jadi kita bisa pastikan bahwa zat gas ini adalah partikelnya saling berjauh-jauhan. Kemudian yang terakhir atau sifat yang terakhir adalah gerakan partikel. Gerakan partikel pada zat padat itu tidak dapat bergerak bebas. Kemudian zat cair memiliki gerak yang bisa bergerak, namun gerakannya sangat terbatas. Beda lagi dengan gas, gas itu memiliki gerak yang sangat bebas. Hal ini juga berkaitan dengan massa jenis dari gas, sehingga ia bisa bergerak bebas kemanapun ia mengalir. Oke, tadi kita sudah bahas materi berdasarkan wujudnya. Jadi wujudnya itu ada tiga tadi ya, ada padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan sifatnya, yaitu tadi ada banyak sekali, mulai dari
jarak antar partikel, kemudahan mengalir, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bagi lagi nih, materi kalau berdasarkan komposisinya ada berapa sih? Nah, secara garis umum, kita bisa melihat pada diagram ini bahwa materi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada zat murni dan ada campuran. Oke, lalu bedanya apa sih, Miss, antara zat murni dengan campuran? Oke, kita bisa lihat di sini, di diagram lebih lanjutnya lagi, bahwa zat murni itu dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu ada unsur, kemudian yang kedua itu ada senyawa. Oke, so matter is divided by two kinds. The first one is pure substance and the second one is mixture. Oke, paham ya? Jadi ini adalah pembedaan berdasarkan komposisinya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwa pure substance itu ada yang berupa unsur, ada yang berupa senyawa. Kemudian di sebelah kanan, mixture atau campuran itu masih dibagi lagi. Ada yang homogeneous mixture dan ada yang heterogeneous mixture, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita boleh menyebutnya dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, kita bahas satu persatu ya, karena di sini ada banyak sekali. Kita mulai dari unsur atau elemen. Oke, menurut kalian elemen itu ada apa aja? Mungkin dari sebagian kalian ada yang berpikir kalau aku sih taunya elemen yang ada di English atau Avatar, ada tanah, air, api, udara, itu kan, Miss? Oke, beda. Jadi unsur yang ada di Science itu berbeda dengan unsur yang ada di Avatar. Oke, kita lihat dulu definisinya apa. Unsur atau element itu adalah zat tunggal yang terdiri dari satu jenis partikel atau atom yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Waduh, panjang banget, Miss. Gimana tuh, Miss? Jadi gini, kita bisa highlight di sini ya. Ada satu jenis partikel atau atom gitu ya, yang tidak dapat dipisahkan. Maksudnya tidak dapat dipisahkan tuh berarti selalu bergabung, Miss. Ya bukan bergabung juga, tidak dapat dipisahkan karena memang ia adalah bentuk yang paling sederhana gitu. Jadi ketika kita masih bisa membagi kue menjadi dua, kita bagi lagi dua bagian itu menjadi 4 dan seterusnya hingga kalian membagi kue tersebut tidak dapat kalian bagi lagi, sangat bentuknya kecil sekali. Nah, itu mungkin kalian sudah bisa membuat yang namanya atom gitu. Jadi partikel atau atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak bisa kita bagi lagi. Itu adalah suatu zat tunggal gitu ya. Kita bisa highlight di sini juga bahwa itu adalah tunggal. Jadi hanya satu. Dia tidak bisa dipisahkan atau dibagi-bagi lagi. Itu yang kita namakan sebagai elemen. Oke? Lalu contoh unsur atau elemen yang benar itu yang seperti apa sih, Miss? Oke, let's go. Jadi gini, ya ini adalah daftar dari elemen yang sudah berhasil diidentifikasi atau diketahui oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Ini adalah elemennya. Di sini kalau tidak salah, elemennya sudah berjumlah berapa ini? Ya, 103 elemen. Wah, banyak juga, Miss. Iya, benar sekali. Memang banyak sekali elemennya. Ada mulai dari hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, dan seterusnya. Jadi kalian nanti bisa baca sendiri bahwa ada banyak sekali unsur, ya nggak banyak sekali sih, hanya ada 103 unsur yang sudah kita ketahui sampai saat ini, dan bentuknya itu berupa atom atau partikel. Oke. Terus mungkin dari kalian akan ada yang berpikir, Miss, ini beneran semuanya dalam bentuk atom dan sendirian, gak ada temennya. Jadi dalam kehidupan atau realitanya, memang unsur-unsur yang ada di tabel periodik ini tidak selalu berdiri sendiri. Ada kalanya di mana bahwa sifat alami dari suatu atom itu bersama dengan sejenisnya sebanyak 2. Nah, kita akan pelajari di sini. Oke, jadi ini kita menyebutnya dengan two-pack or diatomic. Maksudnya apa sih, Miss? Kok pusing aku ngelihatnya? Oke, jadi tuh ini kita bisa asumsikan sebagai 2 atau dalam bahasa Inggris ya two. Oke. Kemudian D itu adalah bahasa Yunani atau kita biasa menyebutnya juga bisa dengan B, itu sama dengan 2. Oke, bilingual, dua bahasa, diatomic atau diatomic, itu berarti maksudnya adalah atomnya ada 2 gitu. Dan di sini Miss sudah bikin jembatan keledai untuk kalian mengingat-ingat apa aja sih elemen yang biasanya bersama dengan pasangannya dan berdua. Ya, ini ada I bring cookies for our new home. Jadi I stand for iodine atau iodine, I2, kemudian bring gitu adalah bromine atau Br2,
Kemudian cookies itu ada chlorine atau Cl2. Kemudian for itu adalah fluorine atau F2, kemudian hour itu adalah oxygen atau O2. Jadi untuk yang biasa kita hirup gas oksigen itu adalah state of nature-nya, state of matter dari nature si oksigen ini adalah O2. Jadi nggak ada tuh O sendirian, tuh jarang sekali. Kemudian new stand for nitrogen atau N2. Kemudian home is for hydrogen untuk H2 gitu ya. Oke, kenapa sih Miss kita harus ngafalin? Sebenarnya nggak harus kalian hafal juga sih, tapi kalian harus tahu bahwa tidak selamanya atau tidak selalu unsur itu berdiri sendirian. Ada kalanya di alam ia berbentuk bersama dengan pasangannya atau sejenisnya gitu. Dan yang sudah kita ketahui, unsur yang biasa bersama pasangannya itu kita namai dengan two pack atau diatomic. Two pack, kok bisa pack sih Miss ya? Kita bisa mengira-ira mungkin ini dulu asalnya dari kata two pack. Jadi kayak kita mungkin kalian ada yang suka nge-gym biar kalian bisa six pack ya perutnya gitu kan, bisa kayak 6 lekuk-lekuk gitu. Tapi kalau two pack itu maksudnya ya ada dua pack sebenarnya, ada I2, BR2, itu kan dua semua. Oke, kita tadi udah ngomongin tentang materi, dan materi itu ada yang zat murni yang udah kita bahas, mulai dari elemen dan juga senyawa. Oke, senyawa akan kita bahas ya. Oke, kita akan move bahas apa itu sih senyawa. Kalau tadi kan kita tahu bahwa zat murni itu adalah zat yang terdiri dari satu atom atau dua atom, tapi atomnya itu sama. Misalnya sama-sama oksigen, sama-sama iodin gitu kan. Kalau gitu, apa sih itu senyawa atau compound? Senyawa itu apa Miss kira-kira? Kita bisa melihat dari ilustrasinya di sini bahwa ini adalah misalnya kita satu atom ya, ini satu atom. Kemudian yang ini, yang ada di sebelah kanan atau yang ada di senyawa itu terdiri dari tiga atom. Zatnya itu terdiri dari tiga atom. Yang pertama yang berwarna merah dan yang kedua itu berwarna abu-abu. Nah, itu yang disebut dengan senyawa. Senyawa. Kenapa senyawa? Ya, Miss nggak tahu juga sih kenapa dinamakan senyawa gitu kan. Mungkin mereka adalah suatu nyawa gitu yang menjadi satu dan tidak susah untuk dipisahkan. Kan ini adalah zat tunggal juga, ya kan? Zat tunggal juga. Oke, kita ke definisinya dulu supaya kalian nggak bingung. Oke, jadi senyawa atau compound itu adalah zat tunggal gitu ya. Zat tunggal jadi itu adalah satu dan terdiri dari beberapa jenis partikel atau atom. Jadi kita bisa petik di sini ya beberapa. Jadi memang bukan hanya satu jenis atom. Kalau di two-pack gitu ya, kalau tadi kita bahas di two-pack itu hanya terdiri dari satu atom, tapi jumlah atomnya ada dua gitu ya. Nah, untuk di senyawa itu ada banyak atom, misalnya ada dua dan seterusnya, dan banyak atom, dan itu jumlahnya juga otomatis ya terserah dari senyawanya mau berapa gitu ya. Oke, kita lanjut ke contohnya. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini. Mana nih kira-kira yang merupakan unsur, mana yang merupakan senyawa? Ayo, ada yang bisa nebak gak? Oke, jadi yang atas ini apa nih kira-kira? Kita udah bahas kan tadi. Yang atas ini kira-kira itu adalah unsur two-pack, ya nggak? Ya kan? Kemudian yang bawah itu kira-kira apa? Oh, kalau ini kan atom hidrogen ditambah atom hidrogen. Ini atom oksigen ditambah oksigen, nitrogen ditambah nitrogen dan seterusnya. Lalu yang bawah ini ada apa? Oh, nitrogen kan tadi ungu ya? Nitrogen. Terus ada oksigen juga. Ada oksigen, tapi sama hidrogen. Nah, ini yang bawah ini adalah salah satu jenis senyawa. Ya enggak? Coba kita cek. Nah, benar kan? Jadi yang bawah itu adalah jenis-jenis dari senyawa atau compound. Misalnya ada air, ada karbon dioksida, ada nitrogen dioksida, ada nitrogen oksida. Kemudian yang atas itu adalah unsur atau elemen. Jadi kayak elemen berupa two-pack ya. Jadi yang jumlahnya adalah 2. Oke? Well, kita tadi udah ngomongin tentang pure substance, mulai dari elemen sampai ke senyawa. Oke. Terus kita harus move ke campuran. Kita mau bedain campuran. Jadi campuran itu kan ada dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau dari gambarnya sih kita bisa ngelihat ya, kalau kumpulan dari atom satu dengan atom yang berbeda itu akan membentuk suatu senyawa. Ya enggak?
ya kan? Kemudian apabila senyawa ditambahkan dengan senyawa lain atau atom lain, maka itu akan membentuk yang namanya apa? Ini homogen mixture. Jadi hanya ada akan membentuk homogen mixture. Dan di sini kita bisa melihat ada heterogen mixture juga. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Oke, kita lihat secara gampangnya atau secara gamblangnya itu kayak gini. Oke, jadi misalnya di situ ada susu, kemudian ada apa itu? Like coffee, I don't know. And then ada sugar. Jadi ada gula, ada susu, ada kopi. Sorry, bukan kopi, air kalau nggak salah. Nah, campuran yang homogen itu adalah a blend of all three ingredients yang kita sampai nggak bisa ngelihat komposisi awalnya itu apa aja. Jadi kalau misalnya kalian ngeblend gitu ya, ngeblend yang semua bahan di atas itu, kalian bisa pastikan kalau udah di cup kayak gini, kalian kan nggak bisa tahu ini bahan penyusunnya apa ya, Miss kira-kira ya. Mungkin kalian nggak akan tahu kalau kalian nggak menyerap dari si susunya ini dulu ya nggak. Nah kalau misalnya yang heterogen kayak gimana Miss? Nah di sini ada penjelasannya, ada visible lumps of milk and sugar. Jadi kalau misalnya ada susu-susunya masih apa namanya kelihatan kayak bergumpal-gumpal, mungkin ini susu bubuk ya. Jadi kayak masih ada gumpalan-gumpalan susunya gitu, kemudian juga masih ada gula-gulanya yang kelihatan. Nah, itu kita bisa secara fisik bisa menilai bahwa oh, itu sih campuran heterogen kayak gitu. Oke, jadi itu semua materi yang bisa disampaikan oleh Miss Ais. Thank you for watching. Bye bye.